warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kesejahteraan sosial dan paradigma sosial. Mohon ditonton ya teman-teman. Selanjutnya ada kesejahteraan sosial, di mana kesejahteraan sosial ini dibagi 3 bagian. Yang pertama ada pengertian kesejahteraan sosial, yang kedua ada latar belakang sejarah kesejahteraan sosial, dan yang ketiga ada dinamika perkembangan ilmu kesejahteraan sosial. Materi yang pertama adalah kesejahteraan sosial, di mana kesejahteraan sosial ini diartikan sebagai sebuah ilmu karena dalam kajian ilmu, kesejahteraan sosial ini mencakup konsep-konsep, teori, metode, dan juga paradigma. Materi kedua selanjutnya ada latar belakang sejarah, di mana sejarah keberadaan ilmu kesejahteraan sosial ini pada awalnya tidak dapat dilepaskan dari filsafat ilmu, di mana filsafat ini merupakan asal mula ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu tersebut selanjutnya dijabarkan lagi sehingga bisa berdiri sendiri, seperti halnya dalam ilmu kesejahteraan sosial. Materi ketiga ada dinamika perkembangan ilmu kesejahteraan sosial, di mana kesejahteraan sosial ini adalah salah satu ilmu yang pada dekade terakhir ini berkembang, yaitu ilmu pengetahuan yang mendudukkan berbagai teori sosial untuk memberikan layanan sosial secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai tingkatan dalam kehidupan. Selanjutnya, dinamika perkembangan ilmu kesejahteraan sosial itu tadi terbagi 2 bagian, ada pekerjaan sosial, ada juga ilmu kesejahteraan sosial. Yang pertama itu kita masuk dalam pekerjaan sosial, di mana pekerjaan sosial ini adalah sebuah profesi yang mendukung atau mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, serta membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kedua itu ilmu kesejahteraan sosial, di mana dalam ilmu kesejahteraan sosial ini dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang terdiri dalam 4 komponen yang saling berhubungan, yaitu ada masalah sosial, tujuan kebijakan, perundangan atau peraturan, serta program. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu paradigma kesejahteraan sosial, di mana paradigma kesejahteraan sosial ini adalah kerangka berpikir dalam masyarakat untuk menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan juga perlakuan terhadap ilmu maupun teori yang ada. Selanjutnya yaitu ada paradigma fakta sosial dan paradigma definisi dan metode sosial. Yaitu yang pertama paradigma fakta sosial. Masyarakat dipandang sebagai kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu-individu menyukainya atau tidak menyukainya. Selanjutnya, paradigma definisi dan metode sosial sebagai suatu realitas sosial yang tumbuh dan atau berkembang dalam komunitas, maka metode analisis terhadap masalah-masalah sosial tidak berbeda dengan metode analisis realistis sosial yang lainnya. Selanjutnya yaitu paradigma perilaku sosial. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit, tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu paradigma membentuk teori. Paradigma dengan demikian akan menurunkan teori. Antara satu paradigma dengan paradigma lainnya akan menurunkan teori yang berbeda pula. Sebab sesungguhnya paradigma itu adalah seperangkat teori ataupun konsep. Jadi keduanya berhubungan secara timbal balik. Paradigma tersebut secara filosofis bersinggungan dengan disiplin ilmu lainnya, seperti ekonomi, politik, sosiologi. Selanjutnya ada neokonservatif. Neokonservatif ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan paradigma konservatif. Selanjutnya ada liberal. Dalam mendiskusikan tentang liberalisme, penting dicatat adalah perbedaan antara liberalisme klasik dan liberalisme modern. Sebab liberalisme klasik cenderung identik dengan konservatisme yang dominan. Paradigma tersebut secara filosofis
bersinggungan dengan disiplin ilmu lainnya, seperti ekonomi, politik, sosiologi. Selanjutnya ada neokonservatif. Neokonservatif ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan paradigma konservatif. Selanjutnya ada liberal. Dalam mendiskusikan tentang liberalisme, penting dicatat adalah perbedaan antara liberalisme klasik dan liberalisme modern. Sebab liberalisme klasik cenderung identik dengan konservatisme yang dominan. Demokrasi sosial. Demokrasi sosial ini mempunyai 3 nilai penting, yaitu keadilan, kebebasan, dan solidaritas. Sedangkan paradigma Marxisme adalah antitesa dari kapitalisme yang identik dengan paradigma neokonservatif. Selanjutnya yaitu krisis-krisis paradigma. Beberapa paradigma yang telah dipaparkan di atas mengalami pasang surut baik di dunia maupun dalam konteks negara-negara tertentu. Namun ini hanya menyangkut persoalan dominasi dan relevansi pemberlakuan paradigma tersebut.